Assalamualaikum semuanya. Di sebuah desa kecil bernama Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tinggallah sebuah keluarga menengah ke bawah yang bagi sebagian tetangganya mereka adalah keluarga yang baik-baik saja, tidak ada masalah berarti. Suami di keluarga itu bernama Tarsum, usia 41 tahun. Istrinya Yanti, usia 40 tahun, dan satu orang anaknya yang duduk di bangku kelas 2 SMK. Tarsum adalah orang yang dikenal baik di desanya. Ketika ada gotong royong, dia tidak pernah absen. Dia juga selalu sholat berjamaah di musola. Pekerjaan Tarsum adalah seorang jagal kambing, sedangkan Yanti istrinya menjadi ibu rumah tangga. Yanti juga dikenal sebagai ibu-ibu yang rajin datang ke pengajian rutin di desanya. Tetapi suatu hari, pendapatan dari menjagal kambing sepertinya tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya lagi. Biaya untuk anaknya yang sudah SMK pun juga mulai terasa. Sehingga mau tidak mau, keluarga itu harus berhutang pada seseorang dan juga kepada bank. Dikatakan bahwa pinjaman dari keluarga Tarsum adalah berkisar di atas 100 juta rupiah. Uang sebanyak itu akan Tarsum gunakan untuk berbisnis jual beli kambing, dan sisanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi niat untuk mengembangkan bisnis jual beli kambingnya gagal. Saat itu usaha kambingnya macet, dia kerap mengalami kerugian dan beberapa kambingnya mati karena sebuah penyakit. Yanti menganggap bahwa Tarsum tidak becus dalam bisnis jual beli kambingnya. Tarsum dianggap terlalu berambisi, tetapi kenyataan dalam jual beli kambing tidak semudah yang ia pikirkan. Di lain pihak, Tarsum yang merasa sudah berusaha keras dalam bisnisnya menganggap Yanti tidak cakap dalam mengelola uang keluarga. Padahal beberapa kali Tarsum juga sering mendapat untung, tapi seperti tidak terlihat hasilnya. Dua perspektif yang berbeda itu dan gagalnya komunikasi yang baik antara Tarsum dan Yanti membuat mereka sering cekcok. Situasi itu diperparah dengan datangnya si peminjam uang ke rumah Tarsum untuk menagih uang pinjaman. Hari-hari selanjutnya, pihak bank juga datang untuk ikut menagih dan memperkeruh suasana di keluarga Tarsum. Dengan semua tagihan-tagihan itu yang tidak satu pun bisa Tarsum bayar, dan kebutuhan untuk hidup sehari-hari yang sudah tidak teratasi, ditambah perang dinginnya dengan sang istri, membuat Tarsum menjadi putus asa. Hingga pada suatu siang, Tarsum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pikirannya sudah cukup kacau. Ia lalu membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali dan mencekik lehernya sendiri. Tetapi karena Tarsum tidak kunjung meninggal, ia pun pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau untuk mengakhiri hidupnya. Beruntunglah saat itu Yanti dan beberapa tetangga berhasil menghentikan Tarsum, walaupun ia sempat mengalami sedikit luka robek akibat pisau di bagian lengan dan pahanya. Melihat hal itu, Yanti lalu pergi ke puskesmas setempat agar diberi pertolongan pertama. Tim medis lalu datang ke rumah Tarsum. Ia mengobati luka di tangan dan kaki, lalu memberikan obat penenang untuk Tarsum. Petugas puskesmas itu mengatakan bahwa ia mencurigai bahwa Tarsum telah mengalami gangguan mental, sehingga Yanti diwajibkan untuk memberikan laporan ke puskesmas terkait perkembangan mental Tarsum setiap harinya. Tetapi saran dari petugas puskesmas itu tidak dilakukan oleh Yanti. Ia tidak memberikan perkembangan apapun ke puskesmas. Di tengah pikiran kacau dari Tarsum, 2 hari setelah percobaan bundirnya, ia pergi ke rumah Pak RT di desanya dan mengatakan kepada Pak RT seperti ini. Pak RT, apakah saya boleh nitip anak saya karena saya mau berangkat kerja ke Kalimantan? Pak RT menjawab, tunggu dulu, kamu ini sedang emosi atau gimana? Karena kamu tidak biasanya seperti ini, dan kamu kan tidak pernah pergi bekerja jauh. Tarsum lanjut menjawab, tidak Pak, saya hanya mau nitip anak saya saja, karena saya mau bekerja di Kalimantan. Lalu setelah mengatakan itu Tarsum pergi begitu saja. Pak RT yang bernama Yoyo Tarya itu adalah salah seorang yang paling sering mengobrol dengan Tarsum, entah itu di pengajian ataupun kegiatan desa lainnya. Maka karena itu, Pak RT tidak menaruh kecurigaan apapun. Ia berpikir bahwa itu hanyalah salam berpamitan dari seorang teman yang menitipkan anaknya untuk sesekali ditengok keadaannya.
Tetapi sangkalan baik dari Pak RT itu akhirnya akan menjadi salam berpamitan yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Hari itu adalah Jumat jam 7 pagi di desa yang sama. Terjadi cekcok antara Tarsum dan Yanti. Perselisihan itu terjadi ketika Yanti akan berangkat ke pengajian, sementara anak Tarsum sudah berangkat ke sekolah. Pertengkaran besar itu terjadi hingga 30 meter dari rumahnya. Dan puncak dari cekcok itu adalah Tarsum mengambil sebatang balok kayu yang ada di sana dan memukulnya tepat ke bagian belakang dan depan kepalanya. Pukulan yang telak itu membuat Yanti tewas saat itu juga. Tidak selesai di sana, Tarsum lalu masuk ke rumah dan mengambil pisau. Ia kembali mendatangi tubuh Yanti yang terlentang dan kemudian memotong-motong tubuh istrinya menjadi beberapa bagian. Setelah itu, Tarsum kembali masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil baskom. Ia keluar kembali dan melanjutkan pemotongan tubuh Yanti yang kemudian ia sisihkan setumpuk daging Yanti ke dalam baskom. Tarsum lalu menggotong bagian tubuh terbesar dan membawanya untuk kemudian meletakkannya 100 meter dari rumahnya. Saat itu para warga sudah banyak yang pergi beraktivitas. Walaupun beberapa warga lain yang masih ada di rumah sempat melihat dan merekam kejadian itu dengan HP, tetapi mereka lebih memilih untuk bersembunyi di dalam rumah karena takut. Setelah meletakkan bagian tubuh, Tarsum lalu kembali ke TKP awal dan membawa lagi potongan kaki dan tangan untuk kemudian ia letakkan di depan rumah warga yang berjarak 200 meter dari rumahnya. Setelah itu, Tarsum kembali lagi ke rumahnya mengambil baskom berisi daging Yanti. Ia lalu berjalan mengelilingi desa dengan membawa daging istrinya sambil memegang pisau. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan temannya, yaitu Pak RT. Pak RT yang tidak tahu tentang kejadian sebelumnya lalu menyapa Tarsum. Tarsum menghampiri Pak RT, lalu dengan sedikit tersenyum Tarsum mengatakan, "Beli daging si Yanti, Pak. Yanti sudah gak ada. Beli daging Yanti." Melihat itu, Pak RT yang juga menyadari bahwa Tarsum sedang memegang pisau pun langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Dalam beberapa waktu, polisi, TNI, dan beberapa warga lalu membekuk Tarsum untuk kemudian diamankan ke kantor kepolisian. Saat berada di kantor polisi, Tarsum diduga mengalami halusinasi. Tatapan pria berusia 41 tahun itu pun terlihat kosong. Sesekali dia akan berteriak histeris. Tarsum juga sempat meringis dan bertanya kepada petugas, apakah kejadian yang dialaminya itu nyata atau tidak. Ia juga meminta untuk dilepaskan ikatan di kedua tangannya. Dengan kondisi itu, proses interogasi terhadap Tarsum terhambat. Maka dari itu akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan karena Tarsum terindikasi mengalami gangguan jiwa. Bila kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan ada gangguan kejiwaan dari diri Tarsum, maka akan ada rujukan langsung untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Tetapi polisi telah menetapkan Tarsum sebagai tersangka pembunuhan dan pemotongan istrinya di Ciamis. Penetapan tersebut diumumkan setelah dilakukan gelar perkara, pemeriksaan saksi, dan juga olah tempat kejadian perkara. Saat kalian menonton video ini, proses penyidikan masih terus berlangsung. Terkait juga motif-motif lain yang berkembang, seperti tentang judi online oleh anak Tarsum, itu juga masih belum dapat dikonfirmasi. Yang jelas, motifnya adalah masalah ekonomi. Tetapi ada satu hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Saat ini, anak Tarsum yang duduk di bangku SMK kelas 2 untuk sementara tinggal di rumah Pak RT. Maksud saya, salam berpamitan Tarsum kepada Pak RT untuk menitipkan anaknya saat itu kini menjadi kenyataan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Jika ada kesalahan atau informasi tambahan yang tidak saya sebutkan di video, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.